Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badut Tamam dalam program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat. Dan spesial edisi Ngopi Hangat kali ini kita sedang berada di kantor DPC Gerindra Kabupaten Tangerang. Akan membahas satu topik yang menarik, khusus tentang profil Ketua DPC sekaligus aktivitas hariannya di kepartaian. Dan di samping saya ada langsung dengan Ketua DPC Gerindra, Bapak Astayudin, SE. Assalamualaikum Pak. Salam. Ketua. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah. Semangat Pak ya, Pak Ketua. Siap, Pak Ketua. Ini saya sebutan apa nih? Pak Ketua apa Pak Asta aja nih? Biasa populernya apa? Pak saya nggak apa-apa. Pak Asta ya berarti ya? Iya. Siap. Pak, saya sedikit Pak, nih bahas profil tentang Pak Astayudin. Ini kalau saya cermati, Bapak sudah menjabat 2 periode Pak kalau di Dewan, begitu ya? Kalau di kepartaian sendiri, Bapak sebagai Ketua DPC sejak tahun 2020. Ya. Begitu ya? Berarti 2019 bulan 12. Menjabat sebagai Ketua DPC. Kurang lebih sekitar 2 tahun lah menjabat sebagai Ketua DPC. 2 tahun. Sebelumnya jadi pengurus biasa. Pengurus biasa? Di Wakil Ketua. Jadi Wakil Ketua? Wakil Ketua DPC. Oke, kalau misalkan kita bicara lebih dalam nih tentang karir politik Bapak nih. Kalau saya baca sedikit artikel tentang Pak Astayudin, dulu berangkat sebagai pengusaha, begitu Pak ya? Ya. Pengusaha. Lebih spesifik pengusaha apa Pak Asta kira-kira? Ya seperti pengusaha dari bidang limbah lah, limbah dari perusahaan. Gitu. Limbah dari perusahaan, oke. Terus bisa cerita nggak Pak Asta, ini berangkat karir, merangkak kok bisa terjun kepikiran di politik, apalagi melabuhkan niatnya ikhtiarnya ke Partai Gerindra. Boleh Pak, singkat Pak cerita. Mungkin waktu itu saya belum ada ya, belum ada pernyataan untuk masuk ke legislatif atau nyalek sebagai dari Gerindra ya waktu itu. Tapi ada rekanan ngobrol-ngobrol dengan saya waktu itu, karena saya sering untuk mendukung salah satu caleg. Tapi teman sendiri itu malah menyuruh untuk mencalonkan diri. Oke. Iya. Jadi awalnya malah nggak ada niatan sebenarnya ya? Nggak ada niatan. Awalnya dorong temen. Betul. Jadi malah ikut. Iya. Nah, sejak tahun berapa itu Pak? 2013. 2013. Akhirnya waktu itu kan pileg tahun 2014. Iya. Malah tidak sengaja nyemplung ke politik. Ya. Enjoy nggak sih dulu? Ya, kita nikmati aja. Nikmati aja? Iya, kita nikmati ya bahwa memang kalau proses di politik itu yang tadi sampaikan itu enjoy, enak lah gitu kan. Enak? Ya, intinya mungkin kita sebagai manusia biasa tidak bisa untuk berbuat. Oke. Tapi dalam hati saya itu waktu itu ya kita bisa berbuat. Dengan seperti apa? Ya kita masuk di legislatif. Terjunlah di legislatif ini. Seperti itu. Oke. Jadi perjalanan karir kalau saya tarik ulur sekarang berarti sudah hampir dari 2014 ke 2022, berarti sudah hampir sekitar 8 tahun di kepartaian, karir politik, dan sekarang menjadi pucuk pimpinan di DPC, Ya, begitu. betul. Nah, kalau misalkan kita bicara perpolitikan, tentu kalau sebagai anggota dewan pasti punya beban sosial terhadap masyarakat. Ya. Iya kan? Nah itu ada nggak sih rasa beban? Kalau menurut saya sih nggak ada. Nggak ada. Ya kita nikmati dan kita jalanin aja. Jadi kalau misalkan reses di lapangan, permintaan warga itu dianulir begitu, direkomendasi? Ya kita kan begini ya, kita sebagai anggota dewan itu otomatis harus siap untuk menerima aspirasi. Oke. Jangankan dengan keadaan kita kedinasan, dengan orang bertamu ke rumah atau kita ketemu di mana aja, kita siap untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Jadi jangan kita punya pemikiran bahwa ada waktunya kita itu untuk ketemu masyarakat. Kapanpun, dimanapun kita siap untuk bertemu atau menerima aspirasi. Jadi ketika ada orang, apalagi nih konstituen, punya tanggung jawab moral terhadap mereka, mereka datang ya kita welcome begitu ya berarti. Betul. Ya? Itu. Mantap. Pak Ketua, Pak ini, Pak Dewan, maka diminum dulu sambil ngopi enak. Nah, ini menarik nih. Memang susah, kita beberapa kali ingin berkunjung nih
Pak. Saya sebutnya abang aja lah, bang, ke tempat abang ini. Memang Gerindra ini juga cukup besar Alhamdulillah. pengaruhnya. Saya perhatikan juga memang banyak orang kader partai ini mencoba mendaftarkan diri ketika proses legislatif mulai pemilihan legislatif mulai berjalan. Nah, apa sih dijual Gerindra orang sampai banyak, saya perhatikan ya, banyak banget berminat menjadi kader di Partai Gerindra. Ya pertama kan kita jelas ya arahan dari partai bahwa kita sebagai kader Partai Gerindra itu harus bisa bermanfaat buat masyarakat. Betul. Dan kita sering melaksanakan segala kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Jadi banyak program-program yang diluncurkan oleh pimpinan kami dari pusat ya, terutama Pak Supri Dasko, untuk membantu para masyarakat yang kira-kira bisa dibantu untuk sosial seperti bantuan-bantuan bedah rumah, Iya. atau misalkan itu PIP, Sembako. ya, sembako, Oke. dan juga masih banyak yang lain-lain lah. Jadi emang Ya, kondisinya ya itu yang jadi dibutuhkan masyarakat. kegiatan-kegiatan kita memang dari pas saya ditunjuk jadi ketua DPC itu tidak pernah berhenti. Oke. Jadi banyak masyarakat atau kader-kader dari Partai Gerindra itu yang militan. Oke. Karena kegiatan kita itu ya kegiatan yang sifatnya baik, mungkin dilihat oleh masyarakat. Jadi banyak, apalagi sekarang kita mau perekrutan DCS internal. Oke. Jadi kita banyak kader kita yang mau masuk ke Gerindra, masuk Oke. untuk jadi caleg Gerindra. Jadi memang kader ini mayoritas mereka punya jiwa sosial ya, sehingga memang itu yang dibutuhkan masyarakat pada umumnya, Ya. begitu ya. Nah, untuk penjaringan kader sendiri di kepartaian sendiri sebagai ketua DPC Partai Gerindra, ini selektif nggak sih kalau ke Gerindra ini, karena memang ya tadi syaratnya khusus lain, punya jiwa sosial juga, punya hal-hal yang lain. Ya. Nah, abang menilai seperti apa sih kira-kira? Ya untuk pencalegan ya. Ya ini kan kita pertama kita rekrut itu dari internal ya, pengurus partai terutama itu. Yang kedua kita orang-orang terdekat Oke. dengan kita. Yang ketiga mungkin yang dianggap itu tokoh dan masuk untuk Suara. membantu membesarkan partai. Oke. Jadi yang kira-kira tokoh itu bisa meraup suara ya sebanyak mungkin. Iya. Itu mungkin yang akan ditunjuk oleh kita, terutama itulah gitu kan. Iya. Jadi salah satunya itu berarti Ya, ya. salah satunya itu. Nah, ketika misalkan orang umum ingin mendaftar menjadi Ya. kader Partai Gerindra sendiri, tentu terbuka dong berarti. Ya terbuka buat siapapun gitu. Ada syarat khusus nggak sih, Bang? Ya tadi Yang penting punya semangat aja ya. ya gitu kan. Yang jelas dari partai kita itu terutama dari struktur partai ya yang saya sampaikan. Pertama itu, yang kedua dari orang kedekatan kita, yang ketiga ketokohan. Oke. Itu seperti itu. Jadi Yang keempat ya mungkin orang umum siapapun boleh untuk mencalonkan, untuk mendaftarkan ke DPC. Oke. Nanti DCS berarti sebentar lagi kalau 2024 pileg 2022 berarti 2 tahun lagi efektivitas. Nggak nyampe kayaknya. Nggak nyampe. Jadi mulai sekarang sudah mulai banyak pendaftaran berarti ya? Ya, sekarang sudah alhamdulillah sekitar kurang lebih hampir 80% yang sudah mendaftarkan. Itu juga dari kalangan internal kita, gitu kan, orang-orang terdekat kita. Yang mungkin efektivitas saya kalau hitung dari sekarang itu sekitar kurang lebih 6 bulan lah. 6 bulan. Ya. Oke. 6 bulan menghadapi persiapan pileg 2024 berarti ya. Kayak 6 bulan lah gitu kan. Dan sekarang sudah banyak berarti yang daftar ya? Kenapa? Ya orang terdekat itu juga sudah banyak berarti orang yang daftar berarti ya? Ya alhamdulillah sudah 8. Artinya kalau Gerindra nggak bakal kekurangan orang lah kalau untuk mencari. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak kekurangan orang gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Makanya kita nggak buka secara umum. Makanya kita di internal aja udah lebih dari cukup, mungkin seperti itu. Oke, kalau untuk pembinaan sendiri untuk kader nih, ini kadernya mungkin Gerindra punya prinsip sendiri atau punya visi misi tersendiri lah. Iya. Ini boleh nggak? Cluenya abang cerita nih, kalau misalkan di Gerindra ini minimal mereka semua butuh karakter seperti apa sih, Bang? Si personalnya. Yang loyal lah, yang jelas. Oke. Yang loyal terhadap partai. Kalau ada partai. Ya. Dan itu yang terutama itu.
itu. Iya, oke. Kalau di Kabupaten Tangerang ini, apakah mungkin saya memperhatikan memang selama periodisasi 2 kali Ya, pilkada, abang minum biar enak nih ngopi kita. ya. Kita ngopi dulu sebentar ya. Jadi kalau misalkan saya perhatikan di Gerindra ini memang sosok Prabowo Subianto masih Ya, populer lah. Kita tidak menutup mata bahwa itu sangat berperan begitu kan. Abang menangkap itu, fenomena itu masih. masih. Karena sampai saat ini kader Gerindra itu masih menginginkan Pak Prabowo untuk maju kembali. Masih mengharapkan itu berarti Pak ya? Ya, semua kader ya. Itu Semua wajib. kan? Oke. Dan nanti berarti periode abang ini sampai tahun 2024 berarti ya? 5 tahun berikutnya baru Kepengurusan. pengurusan. Ya mungkin kalau misalnya di Gerindra itu kan tergantung pimpinan kita ya. Oke. Itu misalkan kita masih dikasih kepercayaan untuk diperpanjang, alhamdulillah. Ya enggak juga mungkin tidak ada Kalau masalah. di Gerindra sendiri ada muscap atau memang apa ketika perekrutan abang? Mungkin kalau di Gerindra itu nggak ada muscap, tapi kita sistem komando. Oh, sistem komando. Iya. Jadi penunjukan berdasarkan pimpinan ketika memilih Betul, siapa begitu seperti ya? itu. Ya, Luar biasa. Abang dipercaya sebagai ketua DPC, ini amanah luar biasa nih di pundak abang nih. Apa yang alhamdulillah. dirasakan abang? Alhamdulillah. Apa yang dirasakan abang kira-kira? Ya, yang pertama ya mungkin saya sangat berterima kasih lah sudah dikasih amanah kepercayaan kepada saya. Ya intinya mungkin karena di partai itu kita harus loyal terhadap partai dan kita harus berbuat untuk masyarakat. Ya, jadi ini amanah yang benar-benar yang luar biasa yang harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Iya. Jadi di kepartaian juga abang masih tetap berbisnis begitu ya? Ya masih. Masih terus membagi waktunya gimana sih bang? Sulit nggak sih sebenarnya jadi anggota dewan? Kalau Apalagi menurut ketua DPC. Ya kalau menurut saya sih kita jalinin aja lah, jalin aja. Karena kalau kita misalkan itu mengikuti kesibukan kita nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tapi kita harus bisa membagi waktu, Oke. ya. Dimana kita itu di sisi lain kita sebagai anggota dewan, di sisi lain juga kita punya usaha-usaha juga yang bisa berjalan. Jadi dengan keluarga membagi waktunya? Ini biasa jadi pertanyaan umum nih. Ini Ya. sulit banget ya kalau orang pejabat kan begitu ya, bener nggak bang? Ya memang kalau kita memberikan hal-hal yang seperti itu memang sangat sulit. Tapi kita jalanin aja. Jalani nikmati. Sebaik-baiknya kita bagi, seadil-adilnya kita bagi. Untuk keluarga harus ada juga, untuk partai juga harus ada gitu kan, dan juga untuk usaha juga harus ada. Ini saya Kita tanya. harus membagi-baginya. Ada waktu tidur nggak Pak Tabang? Kalau masalah tidur ya ada lah. Oh, ada. Ya kita tidur mau di mobil, Oh, iya, ya kan, oke. mau di kantor, Oke. ya kan, mau dimanapun. Iya. Kalau kita sudah lelah, Nah. kita ngantuk ya udah tidur, walaupun kita 1 jam atau 2 jam. Harus tidur ya berarti ya? Harus tidur. Karena Iya. seharusnya istirahat Iya. betul ya? Betul. Karena sebagai, anggaplah ini sebagai, walaupun di dunia politik tetap sebagai pengabdi buat masyarakat, Iya. harus punya spirit yang kuat begitu ya Bang? Betul. Kuncinya apa sih kalau lelah? Ngopi? Kalau lelah pertama tidur, Oke. Terus? yang kedua ngopi. Ngopi aja deh sambil ngerokok Ngopi berarti ya? pokoknya udah. Gitu kan? Oke. Abang kalau boleh cerita nih, untuk membina konstituen abang sendiri, kan abang di Kabupaten Tangerang dapil 1 Satu. ya. Ada berapa kecamatan tadi? Ada 6 kecamatan. Jayanti, Belaraja, 6 kecamatan. 6 kecamatan. Nah, suka nggak sih terjun ke lapangan setiap waktu gitu bang? Kalau saya sih tidak harus dengan ada kegiatan dari dewan ya. Kapanpun saya itu Kapanpun. selalu saya silaturahmi kepada masyarakat. Kira-kira itu kita waktunya itu bisa kita selalu silaturahmi. Silaturahmi Iya. aja. Nah kalau suka sih ada keluhan dari bawah itu, aspirasi yang harus kita realisasikan begitu bang. Sering nggak sih begitu? Kalau masalah itu sih ya mungkin bukan hal yang aneh ya. Itu ya memang hal yang biasa. Kalau masalah keluhan-keluhan dari masyarakat itu hal yang biasa menurut saya, karena pentingnya kita itu turun ke lapangan itu ke masyarakat, kita itu supaya tahu bahwa masalah itu seperti itu, keluhannya bermacam-macam lah gitu kan. Kalau kita tidak pernah turun, kita tidak pernah silaturahmi, gimana kita bisa tahu? Iya. Makanya jangan cuman sebatas ada kegiatan-kegiatan dari Formal dari kedinasan lembaga. seperti reses atau apa. Kita dengan
adanya waktu yang kira-kira bisa ya untuk kita silaturahmi, kita silaturahmi. Silaturahmi berarti. Iya. Itu penting ya berarti, Pak? Penting bagi saya. Umumnya apa sih yang biasa diharapkan masyarakat di bawah ini? Abang sebagai wakil rakyat tentu mewakili keinginan mereka apa sih? Apa jembatan yang rusak diperbaiki? Atau memang bantuan pendidikan biasanya apa sih kalau di dapil Abang nih? Kalau terutama di dapil saya itu kebanyakan itu dari infrastruktur ya. Dari seperti pembangunan jalan yang rusak atau selokan-selokan yang banjir, apalagi udah musim hujan gitu kan. Itu banyak keluhan-keluhan masyarakat yang kira-kira itu bisa kita bantu. Jadi banyaklah kalau misalnya kita sampaikan ya mungkin nggak bakalan ya gitu kan. Karena kita tahu keluhan masyarakat itu masing-masing wilayah itu berbeda gitu kan. Ada dalam pendidikannya juga gitu kan. Dari kesehatan atau apa itu. Macam-macam lah, banyak lah. Makanya kita enjoy aja apapun itu yang disampaikan oleh masyarakat. Insya Allah gitu kan, ya kita bisa bantu. Oke, sejauh itu bisa direalisasikan maka realisasikan. Ya. Tapi punten, misal kalau kita bicara beberapa mungkin biasa kalau dewan kan ada janji-janji politik, Pak. Ya. Nah, kalau Pak Abang ini suka nggak sih berjanji terhadap mereka gitu? Yang artinya kan ini berisiko juga sebagai wakil rakyat, ya kan imbasnya akan berdampak negatif. Jadi selama ini setiap ada aspirasi tentu walaupun tidak 100% ada direalisasikan begitu. Waktu saya kampanye ya, bukan kampanye ya, sosialisasi waktu itu, mungkin saya nggak pernah banyak janji lah. Oke. Makanya tadi yang sampaikan oleh Abang tadi itu, kalau kita banyak janji pasti banyak Balik beban lagi gitu. sama kita juga kan seperti itu. Ya makanya waktu saya kampanye atau sosialisasi itu saya nggak pernah banyak janji. Yang jelas saya datang ke masyarakat itu waktu mau pemilu ya, saya minta doa dan dukungannya saja. Yang jelas, apalagi saya udah 2 periode, besok yang ketiga, insya Allah sih bisa terpilih kembali, mudah-mudahan gitu kan. Amin. Apa yang disampaikan atau aspirasi dari masyarakat, alhamdulillah sampai saat ini udah sekitar hampir 50% lah ya. 50% itu usulan-usulan yang kira-kira bisa dibantu atau bisa direalisasi. Oke. Itu. Jadi memang karena itu bagian dari tanggung jawab, ada beberapa yang direalisasi Ya. begitu ya. Ada skala prioritas lah begitu. Ya. Bang, kalau boleh tahu nih, usia Abang sekarang kalau dihitung 43 tahun. Artinya secara karir politik Abang mau sampai kapan kira-kira di politik? Kayaknya enjoy banget ya di politik ini. Kalau boleh cerita nih. Belum tahu ya. Oh, gitu. Kalau maksudnya belum tahu. Tapi masih menikmati. Ya, selama saya dikasih sehat ya, dan juga masih dikasih umur panjang dan juga masih dikasih kepercayaan oleh partai, ya sampai kapan juga siap gitu kan. Gitu. Sampai kapan? Ya, tidak ada yang namanya batasan. Karena kan di legislatif itu nggak ada yang namanya batasan umur. Jadi tidak ada yang namanya pensiun kalau di politik itu. Selama masih sehat, dikasih umur panjang dan juga masih dikasih amanah oleh pimpinan partai. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih Abang. Luar biasa coachnya ya. Ya. Ini pemahaman buat mereka juga calon mungkin yang ingin bergerak di kepartaian gitu, menjadi kader partai. Jadi hal positif tadi sudah dibangun oleh Pak Astai. Pak, makasih waktunya, ini kesempatannya kita mau pamit Pak. Oke. Ini makasih. Makasih banyak, sama-sama. Iya, di gedung DPC Partai Gerindra. Jadi kita nanti insya Allah diskusi lebih banyak di lain kesempatan. Oke. Ya. Siap. Oke, pemirsa Bantu TV, simak terus Ngopi Hangat di Bantu TV. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Saya Baru Tamam, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Makan.